Dan terkait kedepannya kalau memang betul-betul ngonten, yang mana sudah menerapkan apa yang saya sarankan yang di awal tadi, itu ya apa ya, kesempatan ini digunakan yang setepat-tepatnya, yang sebijak-bijaknya, yang sesemangat-semangatnya. Jadi di dunia perkontenan itu kita tidak menafikan yang namanya pengen cepat monet, banyak yang nonton, biar cepat dapat dolar, itu saya tidak menafikan itu. Maka dari itu saya sarankan ketika ini memang sudah pengen berkonten ria, saya sarankan jenengan apa ya, nguploadnya lebih semangat lagi. Minimal 1 hari itu 7 kali. Seperti apa itu membasuh najis mughaladh itu. Dibasuh 7 kali ambeien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat Naja Official dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan channel kami Naja Official. Semoga dalam perjumpaan ini kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dohir, kesehatan batin, dan juga kesehatan akal fikir. Dan semoga kita dipermudah dalam hal menjalankan amal ibadah, dijauhkan dari hal kemungkaran, sehingga kita dijadikan insan yang lebih berarti, lebih bermakna, lebih bermanfaat bagi sesama. Amin, Allahumma amin. Sahabat-sahabat Naja Official, pada sore hari ini, di cuaca mendung ini, di cuaca penghujan ini, hujan rintik-rintik ini, kembali lagi kami menyapa buat sahabat-sahabat di dunia maya, di dunia maya maupun di dunia nyata. Dan pada pertemuan kali ini kami akan mencoba menanggapi secara langsung dari apa yang telah dilakukan atau apa yang telah dijalankan atau apa yang telah ditayangkan oleh Mas Riki Rete 90. Soalnya ini buahnya yang menghujat, ada yang mencaci, sampai Pak RT itu bingung ngomong ke saya. Pak RT itu tadi ngomong ke saya, bingung. Ketika dia jatuh diam saja, ketika dia mulai bangkit kok banyak yang repot sendiri gitu. Ya, menanggapi dari adanya yang telah dilakukan Pak RT, yang telah ditayangkan Pak RT, itu bagaimana saya menanggapi, ini saya tanggapi langsung lewat channel saya, biar semua tahu, biar tidak ada yang menduga-duga, biar tidak ada yang penasaran. Ini soalnya ya banyak yang menelpon saya, ini bagaimana ini kok gini, ini kok begitu, dan ini itu. Judulnya bertanya-tanya. Ya, terkait satu dulu ini, pembahasannya satu dulu. Yang pertama yaitu apa yang telah dilakukan. Ini saya acungi jempol buat Pak RT. 4, yang 2 tidak terlihat Pak RT. Ini saya acungi jempol atas apa yang telah dilakukan Pak RT. Itu saya acungi jempol. Soal apa itu? Soal pencabutan laporan yang mana Pak RT sudah melaporkan Kang Samsudin atas insiden penyundulan. Itu dicabut, itu sangat hal yang luar biasa. Atau Pak RT sudah memaafkan atau perdamaian dengan Kang Samsudin, itu sangat luar biasa. Soalnya memaafkan itu hal yang sangat berat. Dan ini perlu diacungi jempol terkait memaafkan orang yang telah menyakiti, yang telah menciderai. Dan Pak RT sendiri itu pernah bilang ketika ada bapaknya di telepon, pas telepon video call bersama saya, ada Bang Mehmet, ada Pak Dimukri, ada Mr. X, bapaknya Mas Riki.
Mas Riki sendiri itu sempat bilang ini harga diri. Soal ini harga diri. Sampai kemana mau dilakukan. Tapi kok ini dimaafkan, ini sangat hal yang perlu diacungi jempol. Sip. Perdamaian ini sangat luar biasa. Itu. Terus terkait apa yang telah ditayangkan. Ya, ini kan banyak orang yang apa Mas Riki ini lakukan di dunia maya atau di konten YouTube-nya. Itu kan banyak yang sudah bilang Riki ini sudah menjadi muridnya Samsudin. Ada yang mengatakan apa itu, intinya sudah komplotannya atau sudah bikin konten pembodohan. Itu banyak yang mengatakan seperti itu lewat komentar. Kalau saya langsung, biar tidak ada dusta di antara kita dan sahabat-sahabat tahu, biar tidak penasaran, ini tanggapan saya seperti apa. Ya kalau terkait dunia konten sahabat-sahabat, itu hak Pak RT, hak Mas Riki. Dunia konten perkontenan itu hak Pak Riki. Itu. Terus terkait apa yang ditayangkan itu juga hak pribadi dari Mas Riki. Kita tidak boleh terlalu menjustis gitu. Nanti jangan-jangan apa yang kita justiskan itu keliru. Nanti apa yang kita tuduhkan itu tidak benar, itu kan ya dosa. Itu. Jadi hak sepenuhnya milik Pak RT. Tetapi saya lewat ini media ini saya juga menyarankan berkonten itu sah-sah saja. Wong itu channel-channel jenengan sendiri yang melakukan yo Mas Riki sendiri. Itu hak jenengan sendiri, sah-sah saja. Yang penting saya sebagai sahabat ini mengingatkan jangan sampai konten jenengan itu mengandung pembodohan. Jangan sampai menceritakan hal yang tidak benar atau menutupi kebenaran. Jangan sampai mengatasnamakan kebenaran tapi hanya untuk menutupi kebohongan. Jangan sampai membawa-bawa nama orang lain atau kata-kata perdamaian atas nama orang banyak, tapi hanya untuk untuk kepentingan diri sendiri. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Ketahuilah apa yang jenengan lakukan di dunia nyata, di dunia maya, itu pasti ada pertanggungjawabannya. Bahkan saran ini saya tunjukkan ke diri saya sendiri biar saya itu berhati-hati gitu. Jadi jangan remehkan cuma komentar itu. Bahan jempolmu ini juga akan ada pertanggungjawabannya. Ini juga saya sampaikan ketika saya bikin video sama Mas Riki sendiri, Pak Demukri di makam Rejowinangun. Ini saya sampaikan. Perubahan jarimu ini akan ada pertanggungjawabannya. Apalagi video, apalagi konten. Terus bagaimana kita itu biar terhindar dari hal-hal yang mana itu bikin konten yang sifatnya negatif? Kalau saya pribadi yang saya lakukan, apa yang telah saya alami, biar kita terhindar dari hal-hal yang sifatnya negatif, kita
malu kepada orang tua kita. Kita malu kepada keluarga kita, anak kita, istri kita. Tentang apa yang kita lakukan itu kalau tidak benar, kita harus malu. Jadi ketika kita sudah mempunyai rasa malu terhadap orang tua, terhadap istri, terhadap anak, dan melebar lagi kepada orang sesama, itu nanti akan kita akan terhindar dari hal yang sifatnya negatif, atau tayangan kita itu tidak mengandung pembodohan. Jadi kuncinya tidak sulit saya. Jadi biar kita itu berhati-hati, terarah, biar kita itu tidak sampai bikin konten penipuan, bikin konten pembodohan, itu kita malu dulu lah kepada orang tua. Masa kita sudah dibesarkan, kita sudah dirawat, kita sudah disekolahkan, kita kok tidak bikin hal yang sifatnya itu bermanfaat, kok malas sebaliknya. Kita diajari biar cerdas, tapi kita kok mengajari orang bodoh, atau dari hal yang kita tayangkan itu membuat orang tidak mengetahui dari adanya kebenaran, menafikan kebenaran, mempercayai pembodohan. Itu jangan sampai. Kasihan sama orang tua kita yang telah membesarkan kita, yang telah menyekolahkan kita. Jerih payahnya luar biasa. Itu. Terus malu kepada istri kita, malu kepada anak kita. Lah, apa yang kita tayangkan di media sosial, ini jejak digital itu bisa dilihat oleh anak cucu kita nanti. Kalau kita itu menayangkan hal yang sifatnya negatif, pembodohan, itu apa kita mau ditiru sama anak-anak kita nanti? Apa kita mau anak kita juga melakukan hal yang salah? Apa cuma demi rupiah kita rela anak kita menghalalkan segala cara, atau berbuat hal yang tidak baik? Itu. Terus ke sesama, kita malu ke sesama itu biar mencegah. Karena kalau kita malu ke sesama, karena hidup kita itu saling berbaur. Kita itu butuh dengan tetangga, kita butuh teman, usaha pun apapun itu juga butuh partner. Kalau kita jadi orang yang tidak dapat dipercaya, apa mungkin kita itu mempunyai teman? Itu kalau dari saya pribadi, ketika mau menayangkan konten yang sifatnya tidak bermanfaat, itu saya berpikir beberapa kali. Itu karena itu saya dasar saya malu sama orang tua, malu sama istri, sama anak, sama orang lain. Itu karena jejak digital itu sangat kejam. Apa yang kita tayangkan itu kita akan
terlihat sampai kapanpun gitu. Walaupun sudah dihapus, nanti ada yang reupload gitu. Mungkin ada yang reupload, makanya harus hati-hati, jangan kita tersandung atau terperosok oleh dunia teknologi. Harusnya dunia teknologi atau kecanggihan teknologi itu buat kita itu mempergampang untuk kita berbuat baik, jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya. Buat teleponan sesama pengusaha, ini berapa bos, harganya berapa bos, menanyakan kabar ke saudara, browsing hal yang sekiranya penting, tutorial bagaimana bisa bikin hiburan, menghibur orang, kan pahala. Yang penting tidak keluar dari akidah gitu aja, tidak melanggar dari larangan syariat agama. Itu kalau dari saran saya seperti itu. Terus saya kecewa, ini terus terang, ini juga saya sampaikan ke Mas Riki sendiri. Tak telepon itu saya kecewa dengan Mas Riki, dan Mas Riki sendiri sudah tahu kalau saya itu kecewa, dan dia minta walaupun sudah mengecewakan saya, itu dia minta saya itu tetap menjalin persaudaraan. Iya Pak Riki, tetap kita saudaranya, kita tetap saudara. Tapi yang enggak saya saudarai adalah perbuatannya. Kalau itu enggak benar, itu saya yang tidak saya jadikan teman, itu adalah perilakunya. Kalau perilakunya jelek, ya enggak saya pakai gitu. Kalau ada kesalahan, saya menasihati. Saya usahakan saya nasihati. Ketika nasihat itu baik ya pakai, kalau jelek tinggalkan. Dan adanya kebaikan dari saran tersebut, itu eksekutor ya orang yang dikasih saran tersebut ya. Ya, dari kekecewaan saya itu disebabkan karena apa tuh? Yang ditayangkan itu apa? Ya tayangan yang mana itu melemahkan atau mencidrai dari perjuangan Pak RT sendiri. Itu yang saya kecewai, itu sangat disayangkan. Kenapa kok seperti itu? Kok Mas Riki ini ada yang mengatakan 185 derajat berbalik arah, atau kalau saya bilang ini mencidrai dari perjuangan Mas Riki sendiri. Dan bahkan menyalahkan apa yang telah dilakukan dulu, perjuangan yang dulu. Ini kenapa saya menyebut perjuangan? Betul, itu perjuangan. Saya tahu seluk-beluknya dulu, saya tahu perjalanannya dulu seperti apa. Jenengan pun juga tahu vokalnya bagaimana ketika Mas Riki ini bergabung di channel Pak Dimukri, menerangkan, memerangi konten pembodohan itu bagaimana. Jenengan sudah lihat sendiri-sendiri. Jadi mencidrai dari perjuangan Pak Mas Riki sendiri. Ini yang sangat disayangkan. Kenapa ini saya bilang
sangat disayangkan karena apa ya? Saya sudah mengenal sama Mas Riki ini gitu. Saya sudah mengenal, saya juga sahabat dari Mas Riki ini. Cukup disayangkan itu karena kita mempunyai rasa sayang kepada sahabat kita. Kok sampai seperti itu? Mas Riki itu kok rela perjuangannya dicidrai sendiri, atau kebenarannya yang dilakukan dulu kok disalahkan sendiri gitu. Itu yang disayangkan. Dan mungkin saran lagi, ketika Mas Riki ini apa ya, sudah betul-betul bergabung, kalau masih seperti itu ya janganlah membawa-bawa nama dari orang banyak. Cukup saja bawa nama sendiri. Karena orang banyak kok yang sudah tahu ini kepentingannya itu buat siapa, itu sudah tahu. Orang sudah bisa berpikir. Makanya ya kalau berjalan atau jalan yang jenengan tuju itu seperti itu, ya yakinlah. Dan jangan sampai membawa-bawa nama orang lain. Atau apa ya, jangan mengatasnamakan kebenaran tapi menutupi pembenaran. Jangan mengatasnamakan kepentingan bersama tapi realitanya itu cuma kepentingan sendiri. Itu pesan dari saya. Dan terkait kedepannya, kalau memang betul-betul ngonten yang mana sudah menerapkan apa yang saya sarankan yang di awal tadi, itu ya apa ya, kesempatan ini digunakan yang setepat-tepatnya, yang sebijak-bijaknya, yang sesemangat-semangatnya. Jadi di dunia perkontenan itu kita tidak menafikan yang namanya pengen cepat monet, banyak yang nonton, biar cepat dapat dolar. Itu saya tidak menafikan itu. Maka dari itu saya sarankan, ketika ini memang sudah pengen berkonten ria, saya sarankan jenengan apa ya, nguploadnya lebih semangat lagi. Minimal satu hari itu 7 kali. Seperti apa itu, membasuh najis mugoladoh itu. Dibasuh 7 kali ambalan. Yang terakhir memakai debu. Itu nanti baru najisnya bisa menjadi suci, atau barang yang kena najis mugoladoh tersebut itu bisa suci kembali itu dengan cara dibasuh dengan 7 kali ambalan, yang terakhir memakai debu. Itu dikembalikan ke konten ketika ini peluang betul-betul, mumpung banyak yang nonton, mumpung ini banyak yang lihat, itu satu hari ya 7 kali, biar cepat monet, biar cepat menghasilkan dolar. Tuh saran saya seperti itu. Tapi sekali lagi, di kesempatan sore hari ini saya berpesan lewat media sosial ini ya, juga buat apa ya, ini saran ini juga buat saya sendiri, biar saya itu juga berhati-hati. Wong saya sudah pernah berstatement mengatakan seperti ini, kok nanti saya berbelok, kan ini buat apa ya, rem saya nanti gitu. Dan sahabat-sahabat juga tahu apa yang saya lakukan, biar tidak ada penasaran gitu. Ya ada baiknya nanti diambil, ada sisi buruknya dibuang gitu. Ada kesalahan saya, yo los dikasih saran, masukan, itu sangat bahagia. Berarti jenengan peduli ke saya gitu.
Jadi apa ya, ketika berjalan kita harus memikirkan ulang apa yang kita tayangkan itu baik atau tidak, itu harus dipikirkan ulang. Dan jangan lupa harga diri, jangan sampai karena pengen viral kita kehilangan moral. Itu saja dari saya. Mungkin itu dari saya, karena ini sudah ada rotipan, nggak sopan. Ada yang rotipan saya bikin konten ini, makanya mungkin cuma itu ya. Mohon maaf, ini saya publikasikan ya seperti ini, biar saya itu tidak jadi pecundang, biar tidak jadi pecundang. Itu ya kami vokal, tidak sindir menyindir. Apa yang saya rasakan, apa yang dipertanyakan ke saya ya saya jawab seperti itu. Dan nanti ketika ada yang bertanya lagi belum paham, nanti di deskripsi akan saya sertakan lah nomor telepon itu, biar banyak yang bertanya-tanya itu. Karena ini musimnya kamu nanya gitu, banyak ini. Makanya nanti di kolom deskripsi saya tuliskan nomor saya. Yang belum paham terkait pendapat saya itu kiranya ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam waras buat sahabat-sahabat Naja Official dimanapun Anda berada. Sekian dari kami, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.